Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ripka Fitria Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi akademik Latsal CPNS di masa pandemi. Nah, sebelumnya subscribe dulu ya biar semangat untuk membuat video berikutnya. Nah, pada video kita hari ini saya akan membahas apa sih yang kita lakukan pada saat evaluasi akademik pada tahap distance learning ini. Sebelumnya kan kita pernah ikut MOOC ya. Kalau MOOC itu kan jenis soalnya itu kan pilihan ganda, tapi kalau evaluasi akademik pada saat latsar ini jenis soalnya ini adalah soal uraian. Jadi kita menjawabnya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa kita belajar di Latsar CPNS ini ada 4 agenda seperti yang dijelaskan sebelumnya pada tahap MOC. Jadi apabila kita sudah mengikuti 3 agenda dan kita akan mengikuti evaluasi akademik. Nah, kurang lebih ya yang saya ingat, saya mengikuti evaluasi akademik ini 1 minggu setelah memasuki agenda 4 itu saya melaksanakan evaluasi akademiknya. Nah, bagaimana sih bentuk evaluasi akademiknya? Nah, seperti ini. Bentuk evaluasi akademik itu adalah soal-soal uraian. Jadi nanti kita dikasih teks seperti yang dilihat ini. Kalau saya sih dikasih bahan bacaan ini mengenai pelayanan publik ya, yaitu dengan judul Revolusi Industri 4.0, tantangan dan peluang untuk optimalisasi pelayanan publik. Jadi beragam ya. Kalau soalnya itu beda-beda, ada dari agenda 2 atau dari agenda 3. Seperti teman saya ada dapat mengenai korupsi, ada juga pelayanan publik, ada juga. Tapi pelayanan publiknya itu bukan seperti ini, ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi acak soalnya. Kalau ini sih ada sedikit gambaran dari saya, cuman kalau untuk jawabannya sendiri tergantung pemahaman kalian masing-masing ya. Nah, di sini waktu kita melaksanakan evaluasi akademik ini kurang lebih 2 jam. Lalu penyelenggara juga menyarankan kita agar tetap melaksanakan evaluasi akademik ini, carilah tempat dengan sinyal yang terbaik karena tidak bisa diulang. Jadi mohon buat teman-teman yang merasa di tempat tinggalnya sinyalnya lemah, cari tempat yang sinyalnya yang terbaik ya. Lalu saran saya kalau dalam mengerjakan evaluasi akademik ini tetap fokus saja, tenang dan jangan panik. Jangan lupa juga sebelum mengerjakannya berdoa. Insya Allah mudah aja kok kalau jawabnya nanti. Nah, jadi nanti di evaluasi akademik sendiri ada slide-nya, slide tersendiri untuk bahan bacaan kita. Jadi terkait isu agenda 2 atau agenda 3. Kalau saya ini terkait isu di agenda 3 pelayanan publik. Nah, dengan judul Revolusi Industri 4.0, tantangan dan peluang untuk optimalisasi pelayanan publik. Nah, jadi ini sedikit gambarannya mengenai bahan bacaannya. Jadi dari bahan bacaan ini kita menjawab pertanyaannya. Soalnya seperti apa sih? Soal yang saya dapatkan ini gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau soal saya sendiri kurang lebih ini adalah screenshot soal yang ada di soal yang pertama itu mendeskripsikan rumusan kasus atau masalah pokok aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. Jadi di sini ada 2 soal, yaitu rumusan kasusnya apa dan atau masalah pokoknya, lalu aktor yang terlibat itu siapa saja. Kalau saya menjawab kemarin ya rumusan kasusnya langsung saya ambil aja dari judulnya, tapi sedikit saya otak-atik ya, yaitu mengenai optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia. Jadi jawaban saya ini
saya tidak bisa bilang jawaban saya benar ya, karena tidak ada yang salah ataupun tidak benar. Ini berdasarkan pemahaman kalian sendiri dalam menjawabnya. Kalau saya sih nggak mikir panjang aja, kemarin saya ambil dari judulnya, lalu saya modifikasi sedikit dari baca teks bacaan tadi. Nah, kalau menjawab soal ini saya sarankan langsung aja ya diketik di LMS-nya, di kolab jarnya, tidak perlu kalian buat di Word dulu. Kenapa saya bilang tidak perlu dibuat di Word? Karena ujung-ujungnya nanti kalau kita rapi-rapi di Word, kita kopikan di kolab jarnya, tetap aja nyambung gitu tulisannya. Jadi demi menghemat waktu, jadi langsung aja ketik, kayak saya kemarin tuh langsung aja ketik di kolab jarnya. Lalu aktor yang terlibat, kalau di sini saya ada beberapa aktor ya, saya ambil juga langsung dari teks bacaan. Yang pertama ada presiden, yang kedua ada semua kementerian, yang ketiga ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, dan yang keempat menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, direktur utama BUMN, direktur utama BUMD. Nah, jadi gini, menurut pemahaman kalian saja ya, ini tidak, sudah saya bilang dari awal, jawaban saya ini tidak pasti benar, cuman adalah sedikit gambaran untuk kalian. Kayak tadi kan soalnya kan mengenai optimalisasi pelayanan publik di era revolusi industri seperti apa. Jadi dari situ kan kalian lihat apa sih rumusan masalahnya, apa sih aktor yang terlibatnya itu siapa saja. Jadi bisa kalian ambil dari teks bacaannya. Lalu soal yang kedua ini itu melakukan analisis terhadap yang pertama, yang A-nya, bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dan NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. Dan yang B, dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus. Nah, kalau saya bentuk penerapannya sendiri terhadap nilai-nilai dasar PNS-nya ini, saya kaitkan langsung aja ke agenda 3, yaitu aneka ya, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lalu pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS-nya pun dikaitkan juga di agenda 3, yaitu ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Jadi untuk keterkaitannya sendiri langsung aja ya ambil dari agenda 2 dan agenda 3 kalau menurut saya. Lalu kita jabarkan aja lagi apa sih keterkaitannya dari teks yang kalian baca ketika kalian melaksanakan evaluasi nanti. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bentuk pelanggarannya apa. Kalau di sini saya singkat saja ya, bentuk pelanggarannya yang pertama saya tuliskan, tidak semua pemerintah daerah maupun kementerian atau lembaga menginput data informasi pelayanan publik di masing-masing instansinya ke aplikasi SIPPN. Dan yang kedua, lemahnya kewenangan Menpan RB untuk mendorong instansi untuk mengintegrasikan data pelayanan publik tiap instansi ke aplikasi SIPPN. Jadi di sini kalau bentuk pelanggarannya sendiri saya langsung ambil juga di teks bacaan. Jadi saya tidak ingin ribet ya untuk berandai-andai atau apa. Yang pasti kalau memang sudah ada jawabannya di situ, terlihat seperti kalimat negatif, ya kita ambil aja berarti ini ya bentuk pelanggarannya, lalu kita jabarkan dengan kata-kata kita sendiri. Lalu dampak tidak diterapkannya ini saya ringkas saja, apabila tidak diterapkan maka pelayanan publik di era revolusi industri ini tidak akan berjalan optimal. Karena di era revolusi industri ini kan pemerintah dituntut untuk menggunakan sistem digital di seluruh aspek sistem pelayanannya. Baik dari administrasi, barang dan jasa. Jadi pelayanan digital ini sangat diperlukan. Lalu dalam konteks pelayanan publiknya maka sudah tidak bisa lagi pelayanan publik ini lamban, jauh dari kemudahan dan diskriminatif. Jadi pemerintah pun harus mampu mengantisipasi kecepatan perubahan zaman serta secara sadar maupun memenuhi keinginan masyarakat dan mampu bersaing secara benar dan tepat. Jadi kalau dampaknya sendiri saya ambil ringkas saja, saya lihat dari teks bacaannya lalu saya jabarkan dengan kalimat saya sendiri juga.
Lalu soal selanjutnya ini ada mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Jadi di sini saya ada mengambil 5 gagasan alternatifnya. Yang pertama itu ada pemerintah harus memanfaatkan teknologi digital di era revolusi industri dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang kedua, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sistem informasi secara nasional. Ketiga, menyempurnakan aplikasi SIPPN yang sedang dikembangkan oleh Menpan RB. Yang keempat, semua kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah menerapkan sistem e-governance dalam proses pelayanan publik. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur dengan mengikuti berbagai pelatihan pemanfaatan teknologi digital. Lalu yang kelima ini mendeskripsikan konsekuensinya penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah. Jadi di sini kan gagasan pemecahan masalah ini ada 5 berdasarkan konteks deskripsi kasusnya. Lalu konsekuensinya pun bikin juga 5 sesuai dengan gagasannya. Konsekuensinya sendiri saya jabarkan juga ada 5. Yang pertama, teknologi apabila tidak diterapkan ya. Yang pertama, teknologi digital di era revolusi industri merupakan hal yang sangat berpengaruh. Lalu yang kedua, apabila penyelenggara pelayanan publik tidak menyediakan sistem informasi secara nasional, maka sistem tidak akan dijalankan secara optimal. Dan yang ketiga, apabila tidak diinput di aplikasi SIPPN, maka informasi pelayanan publik di masing-masing instansi tidak terintegrasi dengan baik. Dan yang keempat, apabila kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah tidak menerapkan sistem e-governance, maka proses pelayanan publik tidak berjalan secara optimal. Lalu yang kelima, apabila kemampuan dan keterampilan tidak ditingkatkan, maka kinerja dan daya saing ASN akan menjadi rendah karena semua kegiatan di pemerintahan harus memanfaatkan teknologi digital. Nah, jadi di sini ada 4 soal ya. Jadi 4 soal ini kalian jawab berdasarkan bahan bacaan teks deskripsi kasus sebelumnya. Jadi seperti yang saya bilang, tidak ada jawaban yang salah ataupun yang benar ya. Jadi ini berdasarkan pemikiran kita masing-masing. Untuk soalnya sendiri tidak seperti ini juga karena diacak. Kalian bisa jadi kalian nanti bisa dapat dari agenda 2 atau agenda 3. Agenda 2 misalkan dari korupsi, anti korupsi, lalu agenda 3 seperti pelayanan publik, whole of government, dan lain sebagainya. Jadi soalnya pun diacak. Persiapkan diri kalian aja. Kalau saya sih sekilas ya baca-baca juga supaya kita tahu jadi kasusnya ini masuk ke mana sih alurnya. Kalau misalkan ke pelayanan publik berarti kan kalian harus lebih menekankan ke pelayanan publiknya, bagaimana gagasannya itu dan pemecahannya itu berhubungan dengan pelayanan publik. Insya Allah ya, kalau misalkan 2 jam itu cukup aja untuk menjawabnya kok. Kalau saya kemarin kurang lebih 2 jam cukup untuk menjawabnya. Dan kalau untuk nilainya sendiri sampai saat ini tutor saya belum ada menilai, mungkin karena beliau masih sibuk. Tapi insya Allah tidak ada jawaban yang salah atau benar yang saya bilang tadi. Kalian yakin aja dengan jawaban kalian gitu. Mungkin cukup sekian gambaran dari saya mengenai evaluasi akademik Latsar CPNS 2021. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.